Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa melontarkan wacana sekaligus angan-angan. Politikus PDIP menyebut Ganjar Pranowo dan Anies bisa berdampingan. Di sisi lain, Anies Baswedan hingga kini tetap diusung sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu solid. Kita koalisi bertiga ini, 3 partai ini solid, jalan terus. Dan dalam koalisi ini salah satu tugas adalah menerima siapa saja yang berminat menjadi bagian dari koalisi. Jadi percakapan itu bukan antara pribadi satu orang, misalnya dari koalisi kami dengan partai lain, tapi digarap dibahas bersama-sama. Jadi bila ada aspirasi untuk bergabung dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka tentu akan dibahas bersama-sama. Dan ketika kita berbicara tentang wakil atau pasangan, itu adalah bagian dari koalisi. Jadi yang menjadi bagian dari koalisi, di situ kita bahas sama-sama. Tapi kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, rasanya sulit ya ada percakapan itu. Itulah pernyataan tegas Anies Baswedan menjawab wacana menduetkan dirinya dengan Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan tanggapan Ganjar Pranowo yang diwacanakan dipasangkan dengan Anies Baswedan? Wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapa. Pak, soal Caimin Pak. Adem, ya dingin, semuanya. Di lain sisi, Anies Baswedan hingga kini tetap diusung sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pak, soal rencana wacana duet Ganjar Anies ini Pak, gimana Pak dari Pak? Itu kan wacana. Sebagai wacana kita menghargain aja. Ya kan? Tapi kalau dari waktu ini menilai bisa Pak ya kalau Pak Anies jadi cawapres? Belum ada perubahan saya pikir sampai hari ini ya. Memang diusung kan untuk sebagai capres, ya kan? Andai-andai, itulah awal mula munculnya duet Ganjar Anies yang dilontarkan oleh politikus PDIP Said Abdullah. Berandai-andai. Orang berandai-andai itu pasti nggak ada hitungannya. Karena saya tetap berpatokan sebagai kader apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, apakah itu Ganjar Erik, apa itu Ganjar Mahfud, apa Ganjar Gus Imin, apa Ganjar Sandiaga Uno, apa Ganjar RK, apa Ganjar Andika, bahkan terakhir Mbak Puan menyampaikan Ganjar Gibran. Itulah yang ada dan itulah yang sampai saat ini ada di kantong Ibu Ketua Umum dan Capres kita beserta kawan-kawan partai politik seiring sama kami. Meski tidak mempermasalahkan wacana itu, namun PDIP memastikan penentuan Capres dan Cawapres berada di tangan Megawati. Jadi itu disampaikan oleh Pak Said, tetapi tadi saya juga meminta penjelasan Ibu Ketua Umum bahwa itu adalah ranah dari Ibu Ketua Umum dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tetapi yang akan dipastikan dari karakternya memiliki kesesuaian ideologis. Di mata PKS yang mengusung Anies sebagai capres, usulan menduetkan Ganjar dan Anies dinilai sulit terwujud. Dalam konteks politik segala kemungkinan bisa terjadi, tapi dalam kasus ini saya kira agak sulit ya. Karena kecuali Anies jadi presiden nih. Karena amanah Majelis Suro PKS ke-8 juga kita ingin mendukung Anies itu sebagai presiden. Dan relawan-relawan Anies sudah bergerak ya, artinya
kita melihat bahwa kemungkinan itu akan bisa mungkin kalau Anies yang jadi presiden. Itu perspektif PKS. Lalu mungkinkah menduetkan dua sosok capres yang memiliki visi dan ideologi berbeda menjadi satu kesatuan? Ketika berbicara mengenai basis atau segmen dari pemilih Mas Ganjar dengan Mas Anies, yang satu berbicara keberlanjutan, yang satu berbicara perubahan. Kita ambil contoh ekstrim juga dalam konteks basis ideologi. PKS pendukung Mas Anies dan PDI Perjuangan pendukung Mas Ganjar yang utama ada dalam spektrum yang berbeda cara pandangnya tentang ideologi. Jadi ada hal-hal yang ketika digabungkan belum tentu menjadi matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa jadi spekulasi nih ya. Dia malah menjadi air dan minyak yang akan terus memisahkan diri, bahkan bukan tidak mungkin malah akan menguntungkan calon yang lain. Pertanyaannya, apakah wacana yang digulirkan dengan menduetkan Ganjar dan Anies hanya sekedar angan atau bisa menjadi kenyataan?